Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, masih ingat dengan Kiai Ovid, salah satu kiai pendiri Majelis Turos Indonesia yang beberapa minggu yang lalu ini sempat silaturahim ke pondok pesantrennya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau ini juga pernah memfatwakan bahwa haram gelar Habib karena ada beberapa alasan yang mendukung untuk mengharamkan gelar Habib tersebut. Dan kemarin saya langsung dikirimi oleh beliau mengenai pernyataan beliau yang intinya isinya ini membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika banyak yang mencaci beliau karena membatalkan nasabnya para habaib klan Ba'alwi. Lantas bagaimana lengkapnya pernyataan beliau? Ya, ini saya langsung baca WA beliau ya. Ketika beliau ditanya oleh penanya, tanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani banyak yang mencela beliau melecehkan keturunan Nabi Muhammad SAW sebab mengatakan nasab Ba'lawi dusta, dia akan kena adab dunia akhirat. Apa benar demikian? Lantas tanggapan atau jawaban dari Kiai Ovid ini yang menurut saya mengindikasikan bahwa beliau ini benar-benar membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menjawab, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti nasab Ba'lawi murni atas dasar ilmiah dan istihad atau beristihad. Jika pendapat beliau salah, maka beliau mendapat 1 pahala. Jika penelitian beliau benar, maka mendapat 2 pahala. Dan jawaban dari Kiai Ovid ini tentu benar adanya bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini disertai dengan referensi-referensi kitab nasab ulama-ulama terdahulu, manuskrip-manuskrip yang ada, kemudian didukung dengan tes DNA. Ini jelas ilmiah, ya, jelas ilmiah dan juga bisa dikategorikan istihad karena beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam proses menulis tesis yang menyimpulkan bahwa habaib atau silsilah habaib itu terputus dan tertolak itu melalui pembacaan, penelitian, pengkajian kitab-kitab nasab, tidak 1, 2, 3 enggak. Kitab-kitab nasab abad ke-5 ya, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad 9 dan seterusnya ini dibaca, dikaji, diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang endingnya ini mengkonklusikan bahwa nasabnya para habaib ini terputus dan tertolak. Ya. Dan jawaban dari Kiai Ovid ini jika benar mendapatkan 2, jika salah ini mendapatkan 1. Tidak berdosa loh ya, tidak berdosa. Jadi kalau istihadnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani benar dapat pahala 2. Toh jikalau salah ini tetap dapat pahala 1. Dan ini jelas sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, saudara. Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Apabila ada seorang juru hakim ini mau mengeluarkan fatwa hukumnya, kemudian dia istihad, lalu istihadnya benar, maka dia mendapatkan pahala 2.
Dan apabila ijtihadnya salah, dia mendapatkan pahala 1. Artinya apa? Artinya bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini patut diikuti. Kenapa? Karena kalau benar ini dapat pahala 2, jikalau toh salah tetap dapat pahala 1, tidak berdosa. Kemudian terusannya pernyataan dari Buya Aufid, bahkan jika niat beliau untuk kemaslahatan umat agar umat tidak jatuh dalam kebodohan dari perilaku habaib yang menjual doktrin dan menjual nasab mengatasnamakan agama, maka Allah akan letakkan makom beliau Kiai Haji Imad sebagai ulama yang mujahid berjihad di jalan Allah, dan Allah akan muliakan dunia akhirat siapa saja yang membela dan membantu beliau baik moral maupun materi. Ya jelas, apa yang disampaikan oleh Buya Aufid ini adalah sebagai bentuk dukungan dan pembelaan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena mungkin Buya Aufid ini tahu betul bagaimana kronologi penulisan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena Buya Aufid ini langsung ngobrol bercengkerama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika beliau Buya Aufid ini silaturahim ke pondok pesantrennya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja ya informasi dari saya. Jadi Buya Aufid itu membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.